Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Apa kabar brothers, sister semua? Baik ya? Alhamdulillah. Oh, ada semangat ya? Alhamdulillah, atas kehendak Allah telah terselenggara kajian kita kali ini. Kalau tetangga sebelah diulang nih, apa kabar? Alhamdulillah, baik, kita bersama-sama bersyukur karena dengan izin Allah, dengan kehendak Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Agung Al-Azhar, salah satu tempat yang bersejarah. Ya, jadi balik lagi bahwa ini bukan semata-mata karena kekuatan kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya mobil asik buat dibawa ke sini, ya kan? Banyak yang lebih mampu, yang lebih oke, tapi akhirnya Allah nggak menghendaki buat berada di sini. Mungkin itu yang kita harus syukuri bersama untuk pertama ini, bahwa kita bersama-sama di sini karena kehendak Allah. Dan atas rahmat. Yang kemudian luruskan niat. Ya, betul. Penting juga terus. Ya. Lurusin niat. Buat karena apa? Kita akan selalu terus mengingatkan ini. Sama-sama mengingatkan karena apa yang kita dapatkan di sini nanti ganjarannya bagaimana niat kita masing-masing. Jadi ada yang niat nari dodo di sini? Gak apa-apa. Tapi nanti gitu. Yang penting niatnya kajian dulu kan Allah. Gak ketinggalan. Terima kasih pada Asia, alumni Sekolah Islam Al-Azhar dan juga YPI, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, yang telah membantu menyelenggarakan kajian ini, dan juga terima kasih tidak ketinggalan pada senior yang terhormat dan teman-teman panitia yang telah bekerja di belakang layar. Alhamdulillah telah terselenggara kajian ini. Belakang layar? Iya, belakang. Layar mana? Layar terkembang. Oke nih Mas. Alhamdulillah. Dan ya teman-teman, setiap ada update dari kami, The Rabbanians, kita juga ikut ngupdate informasinya ke teman-teman tuh lewat broadcast WhatsApp dan BBM. Nah, buat yang masih belum punya nomornya, coba silakan keluarin handphonenya. Mungkin yang baru pertama kali hadir biar atau siap-siap catat. Mau saya umumin nih berikut ini. Insya Allah siap-siap. Udah keluarin semuanya. Di 0878 784 05 003. Dan di pin BBM buat yang pakai BBM mungkin di 5 Echo 8 Echo 5 Echo 080 D91. Oke. Malam ini ada live streaming seperti biasa? Oh iya pasti. Insya Allah ya. Bisa bisa disimak di mana itu atau di tune in di mana itu? Insya Allah live streaming kita diakses internasional. Wow. YouTube. Tinggal teman-teman yang mungkin ada di luar sana dan tapi pengen ngasih tahu, bisa di follow juga kajian kita di sini, semua update-nya dibuka YouTube kita. Itu gampang kalau ada yang punya aplikasi YouTube di Android atau di teleponnya atau di WhatsApp, di websitenya YouTube, dan search for The Rabbanians dengan ejaan yang seperti biasa. Dan nanti tinggal lihat aja file atau video yang thumbnail ada nyala live. Nah, insya Allah di situ live streaming akan berjalan dan diakses secara internasional. Sebelumnya bisa saya minta tolong ya, yang di sini-sini kan masih agak lowong tuh ya, sementara di balik pintu itu ternyata saudara-saudara kita tuh masih banyak yang ngantri itu pengen masuk. Dan iya kelihatan di bawah masih banyak teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang baru datang, mungkin karena macet. Kita kasih ruang sedikit. Nah, kita maju sedikit biar di belakang masih ada space buat teman-teman kita yang baru datang buat bisa duduk dan kita berlapang-lapang dalam kajian. Insya Allah nanti Allah akan melapangkan kalian semua. Dan iya, jangan lupa cek dan follow Instagram kita di @the_Rabbanians dan Facebook page kita di The Rabbanians juga. Jadi Instagram dan Facebook kita nanti bisa di follow. Jangan lupa nanti di situ ada update semua kajian dan segala rangkuman kajian kita. Insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Dan himbauan untuk sisters terutama agar menjaga barang-barang bawaannya, tasnya jangan ditaruh di samping, kalau bisa di depan saja, jangan dititipkan di orang yang tidak atau baru dikenal, waspada, jadi waspadakan lebih baik. Kemudian kalau nanti ada yang kehilangan barang-barangnya, kita ada lost and found, panitia tanya aja ke panitia, kalau rezeki nggak kemana insya Allah.
Dimas. Oh, Yes. kok bukan Fani ya? Nggak tahu nih. Aduh. Fani kemana? Fani kita doakan semoga kesehatan terbaik. Oke Mas, malam ini apa nih? Pedang bermata dua. Iya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Pedang bermata dua itu apa? Ada yang kebayang? Mungkin ngikutin kajian kita yang sebelumnya? Kita masih membahas seputar sebab akibat maksiat. Mungkin kalau yang istiqomah ngikutin sebelumnya sudah dibahas bahwa maksiat itu bikin lemes, bikin melemahkan tubuh, kemudian terhalangnya pintu-pintu rezeki, kemudian menghalangi dari ketaatan. Nah, kira-kira ya? Pedang bermata dua ini apa ini? Tentang apa gitu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, ya penyimak setia rupanya. Baik, seperti apa nanti pedang bermata dua yang jelas nanti ini masih seputar tentang maksiat. Insya Allah bersama guru kita Ustaz Subhan Bawazir Abzullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Tafadhal Ustaz. Silakan Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Ahlan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Khair Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Ustaz, kita kan masih ngebahas masalah maksiat. Banyak buat poin-poinnya maksiat Ustaz. Yang dari rezeki itu susah lah, terus body lemah lah, mau berbuat ketaatan juga kayaknya sulit. Nah kira-kira malam ini nih ya menyangkut pedang bermata dua ini itu tentang apa Ustaz? Tafadhal Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, dan sahabat-sahabat dimanapun berada, pemirsa yang semoga Allah muliakan. Kali ini kita akan membahas pedang bermata dua. Ini berarti sesuatu yang tajam dan memiliki dua kemungkinan gitu loh. Artinya kepastian yang buruk maupun yang baik. Kita masih ngebahas berkaitan dengan maksiat. Kali ini kita akan coba bahas bahwa yang namanya maksiat itu memendekkan umur. Istilah ini ada pada bahasa ulama, karena bicara umur kita bicara waktu, bicara masa, betul? Al-waqtu kasayf in lam taqta qata'ak. Waktu itu seperti pedang yang kalau kamu tidak bisa manfaatkan waktu, tertebas kita seperti pedang menebas seseorang. Ya, bisa jadi ini pedang menebas sesuatu yang buruk yang kita gunakan dengan waktu tersebut, atau jangan-jangan kita yang tertebas, kita nggak pernah tahu lah ya. Tapi yang pasti kemungkinan selalu ada. Makanya Ibnu Qayyim memberikan kabar bahwa ternyata memang kemaksiatan ini membuat pedang kita ini bisa berbalik bahaya buat kita, karena bisa memendekkan umur. Orang-orang yang berilmu akan tahu bahwa umur, waktu ini sesuatu yang sangat dibutuhkan. Makanya kalau sampai orang ini nggak paham dia butuh waktu, butuh umur, adalah sebuah kebodohan. Bukankah kita minta kepada Allah sesuatu yang mulia? Sampai Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-siha wal farag. Ada dua nikmat yang manusia selalu membutuhkannya, tapi dia selalu meremehkannya atau menelantarkannya ketika memiliki. Yang pertama as-sihah, waktu sehat. Yang kedua al-farag, waktu kosong. Ya, ini orang suka pakai alasan dua hal ini.
Kenapa nggak datang ke Rabanian? Kan lumayan ada masukan ilmu. Lagi kurang sehat, ntar dah nunggu sehatan dah. Antum kenapa nggak datang? Sibuk, nggak punya waktu kosong. Entar dah kalau punya waktu kosong, gitu ya. Tapi ketika dia sudah sehat malah tawaf di mall. Ketika dia sudah punya waktu kosong malah main gaple. Ini sangat dirugikan. Atau mungkin jangan-jangan dia orang yang nggak berilmu, dia pikir kumpul dengan teman tanpa niat yang baik ini merupakan sebuah kebaikan. Yang terjadi adalah keburukan. Karena kalau sampai maksiat yang dia lakukan ketika dia punya dua nikmat tersebut, keburukan yang bakal dia petik. Ya, kita nggak berasa tuh. Apa sih kaitannya dengan hal ini, Ustaz? Ya karena memang kemaksiatan itu akan merusak hati kita. Kalau hati ini rusak, bukankah Rasul pernah mengatakan seluruh anggota tubuh ini berkata pada hati setiap waktu, setiap harinya, wahai hati, kami tergantung kamu. Kalau kamu baik, kami baik. Mata berkata seperti itu kepada hati. Maka kalau hatinya baik, yang dilihat juga baik. Telinga pun berkata seperti itu, sehingga kalau hatinya ini baik, yang didengar pun yang baik. Tangan, kaki, semuanya demi Allah. Yang disentuh yang baik, dia melangkah pada yang baik. Tapi kalau hatinya rusak karena kemaksiatan, ini mata melihat yang buruk, merasa baik dengan penglihatannya sendiri, padahal buruk. Ya, kenapa? Karena hatinya rusak. Kayak anak-anak muda mungkin pernah merasakan apalah pesta pora dengan teman-teman, dengan istilah-istilah setiap tahun berbeda-beda tuh ya. Ya, dia pikir dengan ketawa ketiwi, begadang malam, sampai minum minuman keras atau apalah obat-obatan yang nggak ada manfaatnya, dia pikir merupakan sebuah kebahagiaan. Sehingga bercerita di antara mereka ketawa cekakak cekikik merupakan sebuah kenikmatan. Demi Allah, tidak berasa apa yang kau perbuat menggerogoti hatimu. Sehingga setelah besok berlalu waktu bahagia di malam hari, yang dia rasakan kehampaan jiwa. Jiwanya hampa. Jiwanya hampa. Ma'isatan donka yang dia rasa. Kehidupan yang sempit. Kenapa? A'rada an zikri. Waktu kosongnya hilang dengan sesuatu yang enggak bermanfaat tanpa mau mengingat Allah. Kalau sudah begitu Allah kasih ma'isatan donka, hidup yang sempit. Hidup yang sempit luas, maknanya luas sekali. Punya teman kayak gak punya teman kan hidup sempit itu. Orang gak membuat nyaman. Hobi renovasi, hobi. Oh, kalau bicara renovasi rumah, inovasi tiada henti, Zat. Ya. Cuma yang untung membantu. Ya, pekerja rumah tersebut yang diuntungkan, yang punya mah nggak tahu di mana. Emang Allah nggak bakal tanya tuh semen yang dibeli, pasir yang dibeli. Allah bakal tanya. Masya Allah. Ya, sempit hidupnya, merasa sulit, masa muda seperti nggak bermanfaat. Sehingga sering kita lihat nanti kalau orang biasa bermaksiat dan menganggap maksiat itu lumrah. Mungkin kalau yang hobi apalah trek-trekan gitu ya, kan orang yang anak muda kadang-kadang kalau di motor itu Masya Allah nyawanya 8 kali itu orangnya. Dia nggak takut mati. Ya, tapi kalau memang hatinya memang rusak, dia niat jalan kita kenceng tuh boleh kalau punya tujuan. Kalau nggak punya ngapain? Ujung-ujungnya lampu merah ketemu lagi, kan begitu ya. Ya akhirnya beresiko, bahaya pun terjadi, tabrakan, kemudian dia cacat. Ya di atas kursi roda dia bengong, disuapin sama orang tuanya yang sudah renta, coba. Makanya jangan ngebut lagi. Iya mak, iya mak, gitu. Tuh tangan patah, nggak bisa mencet kopling tuh. Ada metik mak, ada metik. Ini orang nyawanya 8 kali. Cuma kan hilang fungsi. Harusnya dia bisa membantu orang tua, malah dibantu sama orang tua. Kapan hidup kita berharga, betul? Ini kesian orang tua kita udah susah seumur-umur, sampai tua masih disusahin. Ah, kelewatan. Ya, karena kemaksiatan yang dia lakukan, hatinya kotor. Ya, tawuran, ribut, akhirnya terkena kecelakaan, bas panjang cerita lah sudah. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam kehidupan buat orang-orang yang memang bermaksiat.
Karena maksiat yang kau lakukan memendekkan umurmu, bukan cuma sekedar mungkin umurmu terhenti karena kecelakaan yang terjadi, bukan. Tapi hilang makna pada usiamu. Karena umur pendek itu bukan berarti lantas ini orang nggak ada keutamaannya, tidak. Kita memang nggak bisa bicara apa umur itu panjang atau pendek kecuali dikembalikan ke Allah. Kan saya pernah sampaikan, orang mana sih Tat yang nggak pengen umur panjang, betul? Walaupun alasannya nggak semua sama. Tapi jujur nggak ada orang yang berani minta umur pendek. Semua minta umur panjang. Pun dikasih panjang dia nggak paham buat apa. Didoain pun dia takut, betul? Ingat saya pernah sampaikan orang yang minta, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan, ya Allah. Kita dengar gitu kan, kalau orang Jakarta bilang ngenes. Ya Allah kesian amat ya orangnya. Ya Allah, atas nama anak bangsa gitu, saling mendoakan nih, kasih 200 dia bilang begitu. Kata minta umur panjang, 200 kakek saya aja 80 didorong Tat. 200 dijorokin urusannya, betul. Ya, ini banyak orang suka salah paham, lagi-lagi ya, hilang makna. Padahal bukan bicara panjang pendek ya umur, bukan, demi Allah bukan. Kita bicara kualitas, ya. Makanya makin bersih badan ini, makin gampang ilmu kita dapat, makin bisa kita berteman sama orang saleh. Otomatis dong, orang kalau ilmunya cukup, tempatnya juga bagus. Dengan sendirinya Allah sudah janji kok, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu? Ya beda. Tapi kalau dia pelaku maksiat, amwatun ghairu ahya ya akhi. Amwatun ghairu ahya. Allah yang bilang di Quran. Di surat An-Nahl itu. Orang yang seperti ini amwatun ghairu ahya. Hidup tapi kayak mayit. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan ayat lain mengatakan ini kayak binatang ternak nih yang begini nih. Ya, dilahirkan, disusui, dibesarkan, kemudian dikawinkan, potong kalau gitu sisanya. Karena memang nggak ada manfaatnya. Ini an'am, binatang ternak. Manusia berkarya. Manusia punya karya cipta. Mungkin umurnya pendek. Ya, banyak orang-orang soleh yang umurnya pendek. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, umurnya nggak panjang. Nanti sahabat siapa, Mus'ab bin Umair itu ya, Masya Allah, Subhanallah, ini umurnya pendek tapi kualitas umurnya loh. Mungkin kecil tapi kan diamond, betul. Gede, batu kali, ketrik dia buat ngecor gitu loh, nggak ada gunanya. Ya, Masya Allah. Nah, maksiat itu akan membersihkan hati, sehingga setiap maksiat akan mengotori hati. Ya, hati yang kotor ini akan menjadi bagian mukaddimah keburukan yang dia lakukan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang bermaksiat ini maksiat memendekkan umurnya. Oh betul. Ya, hilang fungsi pada umurnya. Yang harusnya dia berusia sekian bisa menghafal Quran, dia nggak mampu. Ya, karena sebaik-baik umur itu kan ketika umur di mana kita mampu untuk belajar. Ya, belajar di waktu muda seperti kita mengukir di atas batu. Belajar di usia dewasa, di usia tua, ya Allah, kayak nulis surat di atas air. Gak mungkin bisa, susah. Untungnya di Islam ini ada istilah membiasakan agama. Agama ini butuh kebiasaan. Kalau dibiasakan ya nggak ada kata terlambat. Walaupun mungkin nggak semampu anak muda, tapi orang tua juga mampu. Cuma kan kualitasnya beda ya. Kalau dari kecil dibiasakan dia sholat, dia ngaji, dia berbuat baik, gede udah nggak heran. Dari cara takbir, rukunya juga kayaknya sedep mata yang ngelihat, betul ya. Jangan sudah dewasa kelihatan lah ya, luasnya nggak ada. Cuma ya nggak apa-apa, lebih baik terlambat ketimbang nggak sama sekali. Cuma yang diinginkan sama Ibnu Qayyim bukan itu. Makanya ini orang tahu itu maksiat dia lakukan, atau orang tua yang punya anak gemar bermaksiat sehingga anaknya nggak mungkin maksimal dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan datang dengan cara yang haram, tidak ada. Makanya sangat dikhawatirkan sekali. Tolong jangan pernah merasa nikmat, enjoy dalam dosa dan maksiat yang kita lakukan. Efek buruknya ya ini usia kita akan hilang begitu saja. Sementara waktu nggak berulang. Lantar jial ayyamul lati madat. Ya, kita bisa ngobrol lah sama teman-teman ini yang mungkin lebih senior.
ya dia baru mulai, kita udah males gitu ya. Perlu diingetin. Ya ini bukan berarti berbagi dosa dan maksiat, tidak. Ajak dia berpikir, yuk mengambil kesimpulan dari orang terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Jadi ngefansnya jangan sama salah orang lah. Nah, ya. Ini memang bahasanya mesti diperjelas, akhi, ya. Karena mungkin jadi banyak sekali orang nih yang kadang-kadang ngefans sama seseorang yang dulu pernah berbuat maksiat dan dosa, kemudian dia bertobat jadi orang hebat. Waduh, ya. Hati-hati juga memang kita mengekspos diri nih, kadang-kadang kita nggak mau dipilih orang milih kita untuk dijadikan fans, itu kan bahaya sekali. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Tapi buat orang yang berilmu tidak terpancing dengan itu semua. Karena yang dia tahu cukup Quran sebagai petunjuk, hadis sebagai penjelas. Cukuplah Nabi Muhammad sebagai contoh yang terbaik. Cukuplah sahabat sebagai anak tangga memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin sekali tidak ada kebaikan pada maksiat yang dia lakukan. Maka sekarang forum kita akan mengajak antum sekalian untuk mulai mengingat keburukan yang pernah dilakukan dan berefek buruk pada yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi hidayah buat semuanya insyaallah. Wallah musta'an. Ini saya turunin aja kali Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz ini menarik nih Ustaz ya. Ada dua hal ya, bahwa ternyata maksiat itu memperpendek umur atau dan menghilangkan keberkahannya. Iya. Nah sekarang nih kalau sebelum kita lebih jauh ngebahas nih, yang hidup berkah itu, yang dibilang berkah tuh kayak gimana sih Ustaz? Apakah gue udah ke masjid kok, gue udah mobil gue punya, kerjaan gue ada, bini cakep. Apakah hidup yang kayak gitu yang dibilang berkah atau yang seperti apa Ustaz? Kalau kita ingat kalimat berkah itu sering diucapkan pada kedua mempelai yang sedang disanding. Ya, ketika kita berkata kepada sahabat kita yang nikah, laki perempuan ya, dalam posisi yang berpisah tentunya ya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Keberkahan lak milikmu ya akhi, wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu, wa jama bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Di sini ada contoh istilah berkah. Bahwa rumah tangga yang berkah itu rumah tangga yang betul-betul baiti jannati, rumahku sorgaku. Dan ukuran sorga tersebut bukan mewah. Ukuran sorga tersebut bukan garasi itu membuat si pemilik garasi jalan miring karena penuh mobil, bukan ya. Ya, ukuran berkah itu bukan pagar besi tempat yang baru diganti ya, dengan motif pernak-pernik ornamen pala singa atau macam-macam gitu ya. Demi Allah tidak. Mewah itu bukan pintu depan rumah kita itu yang tinggi sekali, batang jati yang dibelah, bukan. Saya kadang-kadang kalau ngeliat rumah yang mewah tuh, Masya Allah, ini pintu depannya gede ini. Ada hampir 4 meter nih, orangnya segimana pas keluar segini gitu loh. Waduh, ini salah tempat nih orang gitu ya. Ya maksudnya mewah lah ya. Itu bukan ukuran. Tapi kalau yang dibilang berkah itu berefek pada kebaikan. Sama seperti kita akan bahas nanti kan ya, akan datang bahwa maksiat itu kan menyebabkan datangnya maksiat yang lain gitu ya. Nah begitu pula keberkahan. Kalau yang namanya keberkahan itu akan mendatangkan kebaikan yang lain. Ya, orang yang hidup berkah itu orang yang memberikan efek berkah pada yang lain. Wujudnya mungkin umurnya sama, ya, mukanya juga mirip, kepandaiannya kurang lebih. Tapi buat orang yang berkah itu menghidupkan. Tapi kalau buat orang yang nggak berkah bisa lihat, istilahnya troublemaker lah ya. Ini orang datang ada aja yang terjadi. Padahal dia niatnya baik. Duduk kubrak hancur, ya Allah, gitu ada aja gitu loh. Tadi orang duduk nggak ada masalah, ada yang lebih berat. Heran kalau dia tuh ada aja yang rusak gitu ya. Mau minum kesandung tumpah, jadi nggak ada keberkahan gitu loh. Ya dia kalau dibilang dia baik banget, Ustaz. Kalau sama anak bantu orang tuh nggak ada hitung-hitungan gitu. Masya Allah. Tapi orang nggak ada yang nggak ada yang bilang dia baik walaupun dia boros dalam berbagi. Ya mungkin cara berbagi yang salah sehingga hilang keberkahan. Ya. Jadi yang dibilang berkah itu ketika
kita ini diberikan kemudahan untuk mendatangkan kebaikan karena perbuatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Bisa nggak misalkan seperti ini Ustaz nih, ini orang lagi miskin, taatnya minta ampun Ustaz, kajian di mana disamperin, pada masjid sono disamperin. Bukan ada yang Ustadz nih, semua Ustadz tuh diikutin itu, di mana kajiannya dari pagi sampai malam dapat tepar tuh ngikutin Ustadz nggak mampu. Nah, tapi begitu dia dikasih kaya nih Ustadz ya, dikasih harta, mulai tuh kajian udah mulai kurang tuh, paling seminggu sekali, sebulan sekali. Nah, itu tanda-tanda hilangnya berkah atau enggak? Padahal secara ekonomis hidupnya ningkat ya. Iya. Ketika Allah jauhkan kita dari agama tuh adalah hilangnya keberkahan. Ketika Allah bikin kita ini nggak sempat megang Quran tuh hilang keberkahan. Ketika kita sukses makin dipuji orang, makin kita nggak ngelihat wajah orang tua kita tuh, ya Allah hilang keberkahan. Ya. Demi Allah, ya makanya harus dicari solusi gimana caranya. Ya kita nggak mungkin bisa dekat sama orang tua terus ya, nggak mungkin lah. Ada masanya ini harus terbang. Yakdu khimason wa taruhu bitonan fitrah lah. Laki-laki harus seperti itu. Laki-laki jangan ngelinter kayak ikan dalam sumur, keluar. Ini kerjanya ngelinter, jangan ngitungin pintu kontrakan aja. Ujung-ujungnya telok pinggang dari seberang jalan. Begitu, nggak berobat tuh rumah, udah nggak usah digituin gitu ya. Keluar, safar gitu ya. Iya, nah ketika dia punya kebiasaan baik dulu waktu belum sibuk, ya. Tapi ketika dia sudah sibuk, dia nggak bisa seperti dulu lagi, nih hilang berkah namanya. Oh, hilang keberkahan. Kecuali kalau memang sababnya jelas, ya kita harus pergi banting tulang ya. Saya juga kadang-kadang suka minta maaf sama anak-anak di rumah, ya Allah. Ya aktivitas ini membuat jarang ketemu sama mereka. Ya buat saya sih kayak hilang keberkahan kalau jauh dari anak-anak sebenarnya gitu ya. Tapi ya memang ada saatnya harus seperti itu. Ya, sehingga nanti kita akan coba setting, kita nggak bicara durasi, kita bicara kualitas gitu ya. Ya saya berarti kalau saya sukses di Jakarta, orang tua saya di kampung, saya ini hilang berkah? Enggak begitu bahasanya. Ya, kalau dulu mungkin tiap hari kita bisa ketemu, sekarang jarang ketemu, tapi kan kualitasnya gitu loh. Dulu kita ketemu main lihat-lihatan, ngobrol mulu, nggak jajan-jajan gitu kan. Kali kalau sekarang jarang ketemu, sekali ketemu jajan deh gitu ya. Ini udah jarang ketemu sama emak, sekali ketemu malah nyuruh, masalahnya ya. Emang gak ada yang enak mau buat dimakan, gak ada, pulang. Punya mau bawain kayak orang tua kan makin tua makin kolokan, makin kayak anak betul. Makin gak ada giginya. Ya kita udah punya ide sendiri lah kalau udah begitulah. Oh ini berarti orang tua nih kalau begini biar bahagia, jarang ketemu nih, datang deh bawa yang empuk-empuk, kan enak begitu. Masya Allah, ini udah orang tua, udah betul-betul renta tua, nengokin jarang, sekali datang bawa pilus. Kelewat. Gocek dong kalau begitu dong. Jadi lembek sendiri saat di dalam. Anak kelewatan. Nah Ustaz, berarti memang maksiat itu punya peran besar ya menghilangkan keberkahan hidup Ustaz ya. Yeah. Artinya ketaatan kita kepada Allah itu berkurang, kesempatan untuk taat pada Allah itu hilang Ustaz ya, karena maksiat. Nah Ustaz nih sekarang nih dalam artian bahwa maksiat itu dikatakan memperpendek umur nih Ustaz ya. Iya. Ya, umur secara memang umur gitu, karena kan kita lihat yang namanya fenomena mati mendadak itu sekarang tuh Masya Allah banyak banget Ustaz. Kemudian teman-teman di sini nih gue yakin ya, ada sebagian dari kita tuh yang udah memang jadi saksi hidup bahwa teman kita mati di depan kita karena maksiatnya dia, overdosis gitu ya. Mungkin kita ngenes sekarang, kita kepengennya ngajak dia bisa kan ya. Tapi kalau dia ya mati dalam keadaan maksiat itu karena kemaksiatannya dia. Atau kehidupan malamnya dia satu yang akhirnya dia karena sering keluar malam, clubbing segala macam, akhirnya kena penyakit hepatitis. Ya kan, terus ya umurnya pendek juga. Nah ini hubungannya gimana Ustaz? Iya, kadang teman yang baik itu akan terasa betul-betul baik ketika dia sudah tidak ada. Ya. Sadiquka man abkak la man adhakak. Teman kamu tuh teman yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Ya, andai Allah kasih umur kita panjang dan teman kita yang sudah meninggal itu panjang, mungkin saya bisa boncengan datang ke Rabania untuk belajar bareng ya Allah gitu ya. Ini itibar buat kita, pelajaran buat kita ya Allah, betapa singkatnya waktu, betapa sebentarnya masa gitu kan. Ya, begitulah kenyataan hidup.
Ya cuma mungkin tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan. Allah ciptakan semua ada alasannya. Makanya ketika kita merasa sedih dalam kehidupan ini, kita harus tahu bahwa balillah yamunu alaikum an hadakum lil iman, gitulah. Artinya Allah mengatakan demikianlah cara Allah memberikan nikmat sama kamu, petunjuk sama kamu dengan terjadi hal yang seperti itu. Jadi kitanya bisa menyimpulkan, cuma jangan sampai ada orang yang mengikuti gitu loh. Makanya kita muhasabah diri, kabarkan pada teman-teman kita bahwa saya bisa begini karena matinya teman saya. Makanya kalau kamu pengen kayak seperti saya nih, usahakan teman mati juga. Bukan begitu bahasanya gitu loh. Tapi dicegah. jangan ya. Kan saya pengen sama situ, bisa menangis dalam sholat. Itu jangan, nggak harus nyemplung gitu loh. Hati-hati, ini waktu masih ada loh. Mendingan kamu simpulkan buru-buru, ajak bicara teman kamu coba, supaya nggak berulang nih kasus itu. Karena kan kita nggak pernah tahu takdir. Dia berbuat maksiat seumur-umur, kemudian tobat sekarang jadi orang baik. Kan nasib orang beda. Ya, nasib orang beda. Orang ini nggak sama, makanya jangan suka kita menganggap baik mencontoh semua. Karena banyak banget nih orang-orang yang ngefans sama orang yang salah. Ya, anta ma'aman ahbabta, kata Rasul. Dalam sebuah riwayat yang sahih beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama orang yang kau cinta dibangkitkan di akhirat nanti. Siapa yang kau cinta? Ternyata orang kafir yang kamu ngefans dengannya, kau bakal bangkit bersama dia. Bahaya. Belum lagi tuhsaru yaumal qiyamah bima mata alih. Yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alih. Orang itu akan dibangkitkan di akhirat nanti seperti dia diwafatkan. Kebayang nggak tuh? Ya. Ketika dibangkitkan si mayit yang mungkin tadi istilahnya apa, overdosis gitu ya, mati. Dan kita menjadi saksi. Dan nanti ketika dibangkitkan nanti ini orang dalam keadaan overdosis, kemudian akan diajak ditanya sama malaikat, dulu memang overdosis sama siapa aja? Sebut dah tuh. Ya banyak. Dua di sorga, bawa kemari. Ya elah. Nasib kalau udah begitu ya, kita akan terbawa-bawa nantinya. Makanya udahlah, jangan sampai kita menganggap keburukan tersebut mendatangkan kebaikan. Gak akan pernah sampai kapan juga ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya itu sebenarnya suatu pelajaran yang nyata ya, di depan mata ya. Karena itu kan aktivitas maksiat ya, mati itu. Nah ini yang kadang bikin anak muda itu kan bukan takut karena ditakut-takutin mati, Ustaz. Iya. Ya, nah itu gimana, Ustaz? Gini sih ya, saya nggak paham. Kadang-kadang memang banyak orang tuh yang pengetahuannya terbatas. Mulianya Islam ini kan menjanjikan akhirat. Ada orang-orang yang di luar Islam ini kadang-kadang berkeyakinan bahwa hidup itu adalah reinkarnasi katanya gitu loh. Hidup ini takdir kita yang atur. Di Islam tidak. Al jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Di akhirat nanti tergantung hidupmu di dunia. Kalau hidupmu baik, di akhirat kamu baik. Ya kalau hidupmu buruk, di akhirat kamu buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya kalau sampai ada anak muda seakan-akan nyalinya banyak, berani mati, karena dia nggak pernah tahu ada kehidupan setelah ini. Makanya ini agama yang bikin orang nih malu dengan sendirinya. Ya, orang berani balap-balapan sampai mati, temennya mati terkapar, pecah kepalanya, nggak bikin dia takut. Besok kalau perlu dia lupain temennya, dia mabok, ketemu dia tarik itu motor. Wallahi akhi fillah, tidak ada sedikit pun kemuliaan yang kau lakukan, karena kita cuma minta satu sama Allah, amitni musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Ini kematian yang seperti ini bukan Islami. Kita minta sama Allah husnul khatimah. Kita minta sama Allah akhir kalami la ilaha illallah. Bukan masalah cara matinya, itu mah terserah Allah. Makanya kan sempat disampaikan ketika Abdullah bin Zubair bertemu pasukannya dengan Al-Hajjaj As-Saqafi dan terjepit, itu kan.
Dia datang ke ibunya yang buta, Asma binti Abu Bakar. Dia berkata, wahai ibu, ini mungkin pertemuan kita yang terakhir, wahai ibu. Kenapa kau berkata seperti itu, wahai anakku? Karena Asma buta ketika di hari tuanya. Ya karena pasukanku sudah terjepit. Sepertinya aku akan mati dibantai pedang musuh kalau sudah begini. Ibunya bilang, kalau itu sudah takdir, jalankan wahai anakku. Peluklah ibumu. Ya kemudian dia peluk ibunya, pelukan yang terakhir. Ketika dia peluk ibunya, ini si Asma ibunya ini merasakan baju besi pada badan Abdullah bin Zubair. Dia lempar badan anaknya, menjauhlah dari ibumu, menjauh. Inikah anak Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan yang bergelar dengan dua ikat pinggang. Inikah anak dari Zubair bin Awam, penunggang kuda Rasulullah. Inikah cucu kekasih Nabi Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ingin menghadapi musuh, menemui kematian, pakai tameng besi, takut mati, buka bajumu nak. Biarkan pedang Al-Hajjaj As-Saqafi, si munafik itu, mencabik-cabik badanmu, sehingga darahmu akan keluar menjadi saksi sebagai syahidmu nanti. Masya Allah. Dia tahu pasti mati, dan bukan mati konyol. Betul mati yang berani dia buka. Baiklah kalau itu yang diinginkan wahai ibu. Kemudian dia perang dan dia memang mati, dan dia disalib di sebuah batang kayu. Kemudian Asma minta diantar mendekati anaknya, dan dia mendoakan anaknya. Al-Hajjaj datang menghina anaknya. Wahai wanita buta, lihatlah bangkai pengkhianat yang diazab. Masya Allah. Jaga lisanmu wahai munafik. Anakku meninggal sebagai syahid, menantiku di pintu surga. Subhanallah. Kan asik gitu loh. Orang tua juga bangga jelasin nih anak meninggal dalam keadaan syahid, enak. Lah kalau matinya mati konyol, sedihlah hati orang tua. Orang bertanya, meninggalnya gimana sih? Mana yang nanya banyak betul lagi. Udah kumpulin aja ntar broadcast dah, sekalian gitu loh. Atau ganti status anak mati tabrakan dah gitu-gitu. Kan kebanggaannya nggak ada kan, nggak ada sebutan di lisan. Masya Allah ya. Walaupun mungkin orang tuanya ridho dengan kematian dia, tapi kalau kematian begini konyol. Yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alih. Akan dibangkitkan seperti dia diwafatkan. Ini nggak pengen, Islam nggak pengen seperti itu. Kok bisa begitu Ustaz? Kemaksiatan. Menganggap biasa maksiat. Menganggap biasa maksiat, dan dia nggak tahu maksiat itu apa. Kalau dia pikir enjoy, maksiat itu kan identik dengan kesulitan, kemudian kita mencuri, kita berbuat jahat. Bukan itu saja ya, bahkan semua cara yang melanggar hukum itu dikatakan maksiat ya. Anda pengen berjihad ya, rame ini orang lagi pengen jihad, demo apa jihad katanya gitu ya, tapi minta modal sama orang tua, mak jajan dong, berapa kek, mau ngapain, mau jihad gitu ya loh. Masalah ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu ya. Itu pun kemaksiatan, mengatasnamakan jihad untuk sesuatu yang salah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, kalau misalkan gini nih Ustaz nih ya, ini kan biasanya modal maksiat itu kan karena emang kondisi lingkungan ya. Maksiat kan kontranya atau berlawanan itu kan dengan ketaatan dan ibadah ya. Iya. Kalau misalkan dia ini modalnya nih, dia udah modal ganteng, modal keren, modal cakep ya kan. Sayang kan kalau nggak dipakai buat gaul. Ya akhirnya ya memang tempat gue tuh tempat gaul. Emang tempat gue tuh harus clubbing karena di situ gue bisa ekspresi. Gue tuh ganteng, teman-teman gue tuh emang keren-keren. Itu kan sebenarnya itu yang jadi pintu maksiat buat mereka. Nah, sementara kalau yang tadi Ustadz bilang kan Mus'ab bin Umair Ustadz ya, beliau kan tuh anak gaulnya Mekah pada zaman saat itu Ustadz ya, paling ganteng ya kan. Ustadz bilang tadi kan wanginya aja mungkin 100 langkah ya kan. Itu rebutan dari rebutan mungkin zaman itu ya. Tapi kan walaupun akhirnya sahabat itu meninggal, mati syahid dan mati muda gitu Ustadz, tapi kan kualitas hidupnya luar biasa. Nah ini dua persamaan, sama-sama muda, sama-sama ganteng, yang satu masuknya ke dunia maksiat, yang satu nih memilih untuk sebagai syahid. Oke Ustaz. Nah, ilmu lah yang menyempurnakan ini semua. Karena kalau orang yang berilmu akan tahu bahwa dunia ini mau 100 tahun, mau 1000 tahun mati kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Likulli syai'in ajal. Segala sesuatu itu ada batasnya di dunia. Kita mau hidup berapa tahun sih? Mati ujung-ujungnya. Makanya orang Islam tuh yang namanya mati nggak takut, nggak ada khawatir. Lawang dia minta sorga kan kudu mati dulu, betul? Masuk sorga. Anda sih pengen masuk sorga, cuman udah mati. Dia pikir pakai Grab kali ke sorga kali ya. Masya Allah. Ya emang kudu mati dulu. Ya buat orang Islam nggak ngaruh. Lihat Tariq bin Ziyad, lihat Mus'ab bin Umair, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel ini. Ini orang-orang yang ganteng semua. Antum kalau baca histori mereka, dia mah masya Allah udah nggak kayak kita, udah repot nyisir gitu ya. Dia mah nggak usah nyisir orang, masya Allah. Tuh hikmah dulu belum ada BBM mau WA tuh. Ya, kalau nggak penuh WA-nya dia pada. Kita masya Allah sampai nyari nggak ada yang WA nih, itu mah susah bener. udah nyisir mulu nyisir gitu ya. Bukan itu permasalahannya, bukan. Kan sudah sering disampaikan. Apal gak sih doa ngaca? Coba deh apalin doa ngaca, lihat deh artinya deh. Jadi kita nih supaya yang mungkin nggak begitu bagus agak pedean dikit ya, gitu ya. Yang bagus juga jangan sombong karena doanya sama, mau bagus, mau jelek, mau pendek, mau tinggi, mau gemuk, mau kurus, putih, hitam, rambut jojos, jadun, sama. Kalau ngaca tuh Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Artinya apa? Wallahu alam. Ayo kelewatan sama wallahu alam juga sih itu sih. Istiqomah di ngajinya, Ustaz. Istiqomah wallahu alam. Kirain udah tahu dari kemarin-kemarin belum tahu juga. Ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku, itu artinya. Apa? Ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Kita suruh pede sama Allah. Ya, jangan pesimis, hidung pesek, seperti kau baguskan tampangku gitu. Emang bagus. Ya, buat Allah bagus, semua Allah ciptakan manusia bagus, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita yang merasa nggak bagus gitu loh ya. Tapi buat apa gitu loh? Kalau Allah saja nggak ngitung ganteng menurut manusia, karena yang Allah lihat apa? Hati dan perbuatan. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak lihat pada wajah kalian, tampang kalian, penampilan. Allah nggak peduli. Allah nggak ngebahas. Nabi pun nggak mencontohkan model-model warna pakaian, enggak. Anda mau pakai jaket mahal, jaket murah, enggak ngaruh. Yang penting khusyuk apa enggak sholat, betul? Jaket mahal juga, tapi kalau enggak khusyuk buat apa? Ya, enggak ada manfaatnya. Tampang keren buat apa? Nah lihatlah pahlawan-pahlawan yang mulia ini. Kita contoh mereka coba. Itu kalau Mus'ab bin Umair hidup tahun 2000, waduh, masya Allah. Diajak kerabanian, enggak muat di tempat betul-betulnya. Ya yang laki pengen lihat gaya orang keren berilmu, yang perempuan apalagi, masya Allah, subhanallah. Tapi demi Allah, dia korbankan hidupnya untuk Islam. Dia siap diutus sama Nabi ke Madinah untuk menyampaikan dakwah Islam ke sana sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa kalau Mus'ab bin Umair ini, Mus'ab bin Umair itu belum ngomong saja orang sudah tahu betapa indahnya Islam. Belum ngomong loh. Ya Mus'ab baru mau ngomong, udah paham gitu. Oh kita kan apa muter-muter masih pada nggak paham juga gitu ya, masih wallahu alam aja masya Allah gitu ya. Dahsyat loh. Muhammad Al-Fatih, pemuda yang bisa membuka Konstantinopel. Ya kalau Muhammad Al-Fatih ini mau, ini Eropa loh. Cuacanya jernih, airnya bening, perempuannya cantik-cantik. Udah dah, anak pensiun muda dah, gitu ya. Enggak, dia terabas terus perjuangan sampai ke tengah Eropa dan dia mati di ujung pedang musuhnya. Karena dia tahu hidup ini bukan tamattu, hidup ini bukan leha-leha. Hidup ini mumpung masih bisa berbuat baik gitu loh. Ya jangan tunggu peot dulu baru tobat. Ini kan kita kadang-kadang nunggu udah nggak laku baru udah bicara kerudung gitu loh. Nunggu pipi udah turun baru biar khusyuk, biar khusyuk. Kemana zaman kencang kemana? Jadi kadang-kadang orang nunggu begitu dulu, nunggu udah afkir baru gitu ya.
kira-kira Anda bisa tobat gak? Enggak bisa dah, nggak bisa dah. Udah pegel sih Ustaz. Ya tapi nggak apa-apa lah, baik nggak terlambat daripada nggak sama sekali ya. Cuma yang dimaksud tadi harusnya fisik yang sempurna, tampang yang bagus ini jadikan alat bantu kita bersyukur sama Allah. Kita pertontonkan udah saatnya penghafal Quran ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu loh. Ini mah kalau boleh jujur kita nyari penghafal Quran yang ganteng langka betul-betul ya. Nunggu jelek nggak ditemenin baru ngapal gitu ya. Yang perempuan juga gitu sama. Kita nyari penghafal Quran yang meling-meling nggak ada, susah. Ayo bismillah. Udah saatnya. Kenapa sih kamu menghafal Quran? Ana nggak enak sama Allah kalau nggak hafal Ustaz. Kenapa? Ana udah ganteng kalau nggak hafal, kan asik gitu kan. Kenapa sih kamu kok sampai Masya Allah berbusana muslimah? Ya Allah Ustaz, beginilah cara saya bersyukur sama Allah Ustaz. Rambut saya yang indah, kulit saya yang bagus, harus saya tutupi Ustaz. Ini satu bentuk syukur saya kepada Allah. Kan enak. Kenapa sih ditutup? Karena jelek Ustaz. Oh gitu jelek aja. Ada yang salah kalau begitu kan? Masya Allah. Jadi coba alasannya tuh betul gitu loh. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah, ini mungkin kelas nih Ustaz ya. Perumpamaan ada orang yang dia tuh taat gitu ya, tapi umurnya pendek gitu ya. Kayak sahabat Mus'ab bin Umair tadi kan pendek umurnya. Terus ada yang maksiat istiqomah sampai tua masih hidup. Kayak siapa yang Mick Jagger kayak itu masih hidup aja tuh Ustaz ya. Nah itu gimana Ustaz memahaminya? Iya memang la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu jadi sebagian tanda-tanda buat orang yang mau berpikir gitu loh. Ya. Kalau orang soleh itu kalau ngelihat orang pelaku maksiat panjang umur dia nangis. Bukan nangis pegel, bukan gitu ya. Tapi nangis respect betul-betul sama Allah menciptakan dia ini. Betapa Allah Rahman, Allah Rahim ya. Orang yang begini masih dikasih hidup sama Allah gitu lah. Nah buat kita simpulkan. Dalam Islam itu kan khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya bagus perbuatannya. Ya kebalikannya panjang umur buruk perbuatan. Nah buat kita ambil iktibar. Berarti yang namanya istidraj. Ya panjang umur dosa maksiat sampai akhirnya dia nggak bisa kembali ke jalan yang benar. Karena orang kadang-kadang suka nggak paham tuh istidraj. Ya dia dijauh sama Allah, makin berdosa makin gampang order ya, makin maksiat makin gampang orang mesen macam-macam gitu lah. Ini sehingga dia enjoy, tapi lama-lama dia sibuk sendiri dengan aktivitas sampai tadi Quran pun nggak sempat dibaca ya, istighfar pun mungkin dia lupa. Ini tidak ada untungnya sama sekali. Sementara ulama mengatakan kalau kamu memang pengen menggantungkan cita-cita setinggi langit, gantungkan. Tapi kakimu masih nempel di bumi. Jangan lupa kamu tuh besar karena apa? Kamu mulia karena apa? Jangan gara-gara kemuliaan yang Allah kasih membuat kamu lupa bukan kamu yang dulu, itu yang sangat disayangkan. Ya, subhanallah, Allahu a'lam. Masya Allah. Nah, karena kita mau ngebuka ini sebagai kita berdialog nih ya, tanya jawabnya mungkin waktunya agak lebih panjang nih Ustaz nih, kita kasih Ustaz ya. Iya, foto. Nah, mana Dimas nih? Siap. Nah, ada. Ya Ken, ini banyak pertanyaan streaming ini banyak ini, tapi mungkin kita bisa lempar dulu ke brothers and sister ya Dimas ya. Tapi Ustaz, Anda mau nanya dulu bentar. Iya, betul. Ini ada juga orang yang usianya panjang tapi bikin maksiat terus. Barusan? Tadi udah ya? Udah. Anda nggak nyimak terus. Udah. Mick Jagger bilang. Mick Jagger ya dia. Nah, yang lain. Udah. Betul. Makasih Ustaz penjelasannya, Masya Allah. Seger ya. Seger. Aman. Oke, langsung aja brothers. Mungkin ada yang mau tanya? Sister saya dulu ya, sister first ya. Sister dulu ya. Mic-nya kalau sudah ada. Mic-nya kalau udah siap boleh dibantu. Fadal. Ya, silakan disebutkan nama dan asal.
Sudah ada? Oh, Michael lagi on the way. Yang brother siapin pertanyaannya, waktu banyak siapin. nih insya Allah. Nanti tapi Masih panjang nih, waktunya lebih awal. Oke, langsung saja sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz sebut Her. Nama dan tinggal. Nama dan tinggal. Saya Natasha Tamimi, saya tinggal di Kemang. Oke. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Ustadz, kita kalau mendiskusikan tentang maksiat itu bisa sangat luas, maksudnya bisa masuk ke setiap lini di kehidupan. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau bertindak preventif nih Ustadz, maksudnya gimana sih caranya kita agar lebih bijak sama bentuk-bentuk maksiat yang ada di sekitar kita? Misalnya ini, kita lihat kita pingin membantu sesama, tapi malah jatuhnya kita bisa jadi riba. Misalnya kita memberikan pinjaman, padahal kita tahu akad-akadnya, tapi itu kayak ya ini sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi kita mencari cara untuk terus-menerus melakukan praktek-praktek yang sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Gimana sih Ustadz kita biar lebih bijak gitu, membaca, memahami syariah agama? Iya. Oke, Begitu. terima kasih Natasha. Itu aja. Dipegang dulu mic-nya. Ya, kebijakan yang kita miliki menyikapi keburukan di hadapan kita ini membutuhkan ilmu. Ya. Makanya secara umum sih memang bahasannya berilmu sebelum beramal. Ya. Kan kita pengen membantu, kalau kita nggak berilmu nanti malah kita terjebak dalam sesuatu yang mirip dengan keburukan yang ada. Ya, bantu dong, saya dong, pinjemin berapa kayak saya janji deh saya bakal nanti kasih keuntungan lah, bahasanya begitu. Padahal akadnya pinjam. Kalau yang namanya simpan pinjam ini kan kembali seperti jumlah semula. Kecuali kalau kita bicara bisnis. Nah kalau kita berilmu kan kita bisa dialog dengan tegas sama dia. Kamu mau minjem buat apa? Ya buat inilah, namanya orang susah, ya buat apa kayak kan gitu ya. Oh berarti kalau memang dia orang susah kan kita bisa kasih zakat, yang kita nggak perlu minta lagi sama dia kan. Tapi kalau dia bilang memang ya aku minjem buat sebentar lah, 1-2 hari ini karena memang uang keganjel di mana gitu, ya kasih pinjem, nggak lama kok. Tapi kalau dia bilang saya buat buka usaha, kita bicaranya bisnis bukan bicara simpan pinjam. Ilmu, sehingga kita nggak terjebak, karena khawatirnya kita terjebak. Kadang banyak orang yang nggak paham akhirnya kena. Contoh meminjamkan uang 5 juta, ya janji nanti tiap bulan dikasih keuntungan 500.000, udah 2 tahun itu 500.000, riba. Ya, nggak ada yang namanya keuntungan stuck tuh, nggak ada, pasti naik turun. Makanya bicara persentase, kita ngomong persentase pas ilmu. Jadi kitanya yang tahu, ini yang kita mau bantu siapa? Ya orang susah kah, orang miskin kah, orang terlibat hutang kah, masuk kategori gharib, maka cukup zakat kita berikan sama dia. Dah, bantu dia tanpa kita berharap untuk dikembalikan. Karena zakat seperti itu kan. Atau mungkin simpan pinjaman tadi, ya tanya berapa lama. Kalau terlalu lama, ya mungkin kita bisa perhitungkan adakah yang lebih penting. Karena kalau cuma diem di dia tuh uang nggak ada manfaat. Lebih baik kita kasih anak yatim atau yang lebih berharga. Bas bijak akan datang dengan ilmu. Allahu a'lam. Gimana Natasha? Cukup jelas? Jadi kalau misalkan kayak gitu, ada pembedaan antara misalkan zakat, sedekah, terus ada juga pembedaan tentang riba. Maksudnya ketika kita melakukan tindak ekonomi berarti banyak lininya yang harus kita pahami. Iya betul sekali. Kalau bicara sedekah itu umum, artinya i'ta, memberi. Di dalam i'ta sedekah itu ada zakat, ada infak, ya. Ya itu istilah itu umum. Tapi kalau yang zakat itu kan di surat At-Taubah ayat 60 ya. Itu jelas 8 golongan yang berhak untuk diberikan zakat. Nah itu sudah mutlak. Kalau seandainya yang sifatnya sedekah, ya itu boleh-boleh saja yang di luar zakat. Nah kita bisa ukur kalau memang nih orang miskin dekat rumah kita dia butuh bantuan, ya udah jadikan sedekah aja. Jangan ngayal tuh miskin bisa balikin, stres kita ini. Saya lagi pusing nih Ustaz, kenapa? Orang susah pada nggak bisa bayar utang, ya susah, iya kan? Kita jadi penyakit sendiri gitu loh. Ya, betul sekali. Ada bagian-bagian dalam ilmu ekonomi ini. Nah,
mungkin untuk masalah muamalah ini Natasha bisa Lanjut di bazar? mendatangi kajian yang lebih dalam lagi tentang muamalah ya. Itu atau bisa. nanti di bazar bisa didialogkan langsung dengan Ustaz. Nah, di bawah nanti. Lanjut. Oke, lanjutnya Brother Said. Mungkin ada yang mau bertanya? Bismillah, itu dia. Oke Mas, silakan. Boleh dibantu di open mic-nya? Silakan sebutkan nama dan lokasi asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Asmi dari Pancoran. Terima kasih. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya ini Ustaz, maksud kan bagaimana masalah waktu tadi, dua mata pedang yang berbahaya. Iya. Case-nya bagaimana kalau misalnya dia terlalu sibuk bekerja, jadi dia menghindarkan sibuk bekerja, dia bisa terhindari maksud yang parah-parah. Cuma masalahnya dalam hal ibadah dia minimal hanya melakukan yang wajib saja dengan ibadah itu. Misalnya pengajian ini dia nggak bisa masalah lima itu bisa disempatkan gitu. Itu termasuk maksiat atau enggak Ustaz? Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenyataannya begitu ya. Bagaimana orang yang cuma bisa melaksanakan yang wajib, Ustaz? Yang sunnah dia nggak mampu. Kayak merutinkan kajian kan sunnah, nuntut ilmu itu wajib, merutinkannya sunnah. Ya. Dia nggak bisa bagaimana, Ustaz? Kalau memang ketidakmampuan dia karena keburukan lain yang dia lakukan, ya dia maksiat. Karena waktu dia itu merupakan pedang yang bisa bermanfaat buat dia sebenarnya. Tapi ternyata memang pedang bermata dua, yang kedua yang dia rasa, waktu dia buang percuma. Orang bicara mubazir, cuma bicara makanan. Padahal waktu pun mubazir loh. Tongkrong-tongkrong yang nggak ada keuntungan, emang nggak mubazir. Summa latus'aluna yawma idzin anina. Allah bakal tanya waktu yang kau buang. Masa mudamu hilang begitu saja. Padahal kamu orang yang potensi, ayahmu pinter, ibumu pinter, kamu IQ di atas 140, gampang paham. Harusnya. Cuma berlakunya masa pemahaman kamu itu kan di usia yang terbatas. Orang kalau udah IQ-nya tinggi juga, kalau udah tua tetap lemot baterainya, betul? Masih muda, sekali baca bisa apa, denger aja langsung bisa ngulang. Lah kalau udah tua biar IQ-nya tinggi juga nggak ngaruh. Dipaksain juga paling apal berapa ayat sehari, besok hilangnya banyakan tekor gitu ya. Jadi ya wallahu alam, saya nggak tahu kenapa dia nggak ngaji gitu loh. Kalau dia nggak ngaji, merutinkan ngaji ya, karena ada kewajiban yang harus dia selesaikan, Malaysia akhi, tidak ada masalah. Tapi kalau memang kenapa sih nggak kerabanian? Nggak enak temen ngajak nongkrong. Wah, jadi ya. Dan nongkrong itu betul-betul nongkrong gitu loh ya. Apa nggak jajan gitu loh. Kelewatan nanti ya. Nah, itu bisa dikatakan maksiat karena umur terbuang percuma. Ya, Allahu a'lam. Nah. Cukup jelas ya? Ustaz bisa ada nama sedikit ini. Kita bebas saja lah nanti. Dikatakan bahwa maksiat itu mengurangi, memperpendek umur, memperpendek usia, Ustaz ya. Sedangkan kita paham, yang kita pahami bahwa takdir kan sudah menentukan ya bahwa usia, umur, jodoh segala macam sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan ya. Nah ini memahami seperti apa, Ustaz? Sedangkan kalau umur udah ditentukan, kemudian kita berbuat maksiat, apakah benar-benar dipendekin? Ya. Gimana, Ustaz? Iya, seperti yang dibahas tadi bahwa potensi usia itu kan ada fase. Ada fase usia balita, usia anak-anak, usia remaja, dewasa, usia itu ada fase. Di mana fase anak-anak ini harus begini, balita kemarin begitu, dewasa begini. Nah, maksiat itu menghilangkan kesempatan itu. Gitulah. Uang kau hamburkan ketika kau gampang mendapatkannya. Ketika sudah orang tuamu sudah renta, sekarang kamu mau ngajak dia umroh, kamu udah nggak mampu, gitu kan? Kan kerugian buat dia. Padahal seandainya dulu zaman dia masih seger, kita gandeng tangannya, ayo mah. Ya, angkat tangan, bismillah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, ain rasanya. Ya hilanglah masa tersebut. Kemampuan untuk menghafal hilang masa tersebut. Kemampuan untuk mendatangi pengajian hilang. Ya, sempat dibahas yang menjelaskan tentang walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi.
Allah telah mudahkan bumi untuk kalian. Maksudnya apa? Kalian bisa berlari, kalian bisa berjalan. Nanti ada masanya kalian pun jalan didorong gitu loh. Mumpung masih bisa berjalan, datangi kebaikan. Kenapa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu berjalan, Allah mudahkan jalan tersebut ke surga loh. Berjalan menuju masjid, menuju tempat silaturahmi, Allah ada masa yang nanti kita nggak sanggup. Makanya mumpung masih sanggup, fastabiqul khairat. Nah, maksiat itu nggak memperhitungkan itu tuh, gitu loh. Kenapa sih mesti taubatnya di usia tua, gitu loh? Kalau udah tua tuh identik sama kain di leher. Karena di kita kan, kalau di Arab kan yang punya sorban kan di pala, betul ya? Sorban tuh di pala, namanya imamah, gitu ya. Nah, di kita kan kalau nggak di pundak kayak serbet, kalau nggak di leher gitu, kayak orang lagi pilek, gitu ya. Beda fungsi ini ya. Makanya, ya kenapa sih harus identik sama begitu gitu loh? Padahal tidak harusnya. Itu karena kemaksiatan. Allahu a'lam. Masya Allah. Oke, lanjut ke Sister Side. Sudah siap pertanyaannya? Ya, KRB sini, brother siap-siap pertanyaannya. Oke, ya silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari Tanjung Priok, Ustadz. Ya, silakan Ayu pertanyaannya. Ya, gimana kalau misalnya maksiatnya jalan terus, tapi sholatnya tepat waktu, sunahnya dijalankan, kajian atau belajar ilmu agama juga jalan terus, efeknya akan seperti apa ke depannya? STMJ Ustaz ya. STMJ. STMJ. Sekolah sholat terus maksiat jalan ya. Alam. Baik, Thank you pertanyaannya. Disimpan dulu mic-nya di situ. Setiap ibadah dalam Islam itu mentazkiyah si pelakunya. Jadi kalau sampai memang ini orang berbuat baik, sholat, zakat, puasa, haji, tapi maksiat jalan terus, berarti nggak ngefek tuh ibadahnya gitu loh. Ya ini dia hatinya sakit. Ada di kitab Tazkiyatun Nafs Ibnu Rajab Al-Hambali, itu kitab tentang masalah bentuk-bentuk hati yang sakit dan bentuk-bentuk hati yang sehat gitu ya. Di hati yang sakit ya salah satunya itu. Kenapa? Karena si pemilik hati ini tidak merasakan efek pada ibadah yang dia lakukan. Ya harusnya kan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar kan. Tapi yang terjadi dia sholat tetap aja berbuat keji dan mungkar. Nah, ini bahaya. Ya harusnya ada muhasabah lah, ada temen yang ngingetin kalau udah begini. Karena nggak bisa ada kolaborasi, talbisul haqqo bil batil wa taqtumunal haqq wa antum ta'lamun nanti. Kalau yang hak dan yang batil itu bercampur, yang hak bakal kalah, yang batil yang bakal eksis. Merasa enjoy dengan kemaksiatan ini kan bahaya. Yang paling betul apa? Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Barengin yang namanya maksiat dengan istighfar, buru-buru minta ampun sama Allah. Dia belum bisa menghindar dari tempat-tempat konvensional, teman-teman yang nongkrong di tempat-tempat tersebut gitu ya. Ya minta sama Allah, bukan malah dia menikmati dosa dan maksiatnya, itu nggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ayu, bagaimana? Iya. Jadi udah dicoba untuk ngasih tahu gitu, Tat, diingetin juga. Cuma ya gitu lagi gitu, Tat. Gimana ya cara ngingetinnya yang baik? Yang pasti sih memang kita dalam dakwah, kan ini dakwah ya, amar ma'ruf nahi munkar berarti. Ingat, bukan tugas kita untuk mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Tugas kita cuma menyampaikan, balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sejumlah, kata Rasul. Yang penting nasihat kita itu ikhlas karena Allah, tanpa pamrih. Karena ada juga nanti orang yang nasihatin tapi pamrih, ujung-ujungnya ya enggak, ini enggak boleh ya. Saya sengaja berusaha baik sama dia, Tat, karena kalau dia baik kan order lumayan. Jangan begitu, sudah sampaikan saja. Atau mungkin kita minta tolong juga dia untuk merutinkan kebaikan dalam bentuk sedekah. Ya, karena kadang-kadang orang dapat hidayah itu dari tempat yang dia tidak duga-duga. Hal tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum.
Bukankah kalian jadi baik ini karena doa orang lemah di sekeliling kalian? Mungkin kalau kita berdoa ngajak dia nggak paham dan dia nggak mau, kali kalau melalui orang lain yang lebih ikhlas akan beda hasilnya nanti. Ya. Banyak kok teman-teman yang agak susah berubah, kumpul kita di sini, kita belajar bareng dengan bahasa yang gampang. Perubahannya akan drastis sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, bagaimana Ayu? Cukup jelas ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari medsos ya. Ada Jena dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah mungkin ada hamba Allah yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk bertobat karena sudah terlalu lama bermaksiat dan jauh dari agama? Nah, iya kadang-kadang orang beranggapan bahwa saking banyaknya dosa ini Allah sudah nggak bakal ngasih dia untuk tobat kali ya. Ya Allah, selama memang hayat masih dikandung badan, bentangan tangan Allah akan selalu terbuka buat orang yang mau bertobat. Allah sudah mengatakan dengan tegas, ya ibadi lau ataitani bikrobil ardi khotoya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Wahai hambaku, kata Allah, asal engkau hambaku tidak murtad gitu ya, tetap jadi hamba tadi, tetap beragama tapi dia bermaksiat, tetap hamba Allah gitu ya, asal dia nggak berbuat kufur atau syirik. Kau lakukan dosa, kau datang kepada aku membawa dosamu sebesar langit dan bumi, kebayang gede itu dosa. Ya selama kau hambaku dan kau minta ampun padaku, kau tidak berbuat syirik padaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Itu buang pendapat itu jauh-jauh. Kayaknya sih Allah nggak bakal maafin dia, Ustaz. Allah marah. Ada hadis qudsi lain yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan Allah tidak ampunkan seseorang, pada hakikatnya ketika itu Allah ampunkan. Dan Allah hilangkan amal kebaikan orang yang menyangka seperti itu. Masya Allah. Ya, kita nggak boleh beranggapan seperti itu. Allah akan ampunkan dia. Jangan pernah menganggap man dalladhi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu lak wa akhbatu amalak, kata Allah. Allah marah. Siapa yang bilang aku nggak mengampunkan dosanya? Ketika kamu menganggap aku tidak mengampunkan dosanya, saat itulah aku ampunkan dia dan ku hilangkan kebaikan semua. Allah paling marah. Makanya sudah orang mau berubah, alhamdulillah, jangan dibahas dulu. Saya sering sampaikan pakai bahasa yang gampang. Nggak laki, nggak perempuan. Mungkin Anda sudah bisa nggak isbal, alhamdulillah. Ya teman-teman Anda belum, omongin baik-baik. Dia mau duduk manis aja udah alhamdulillah 2 jam, masya Allah. Yang perempuan begitu. Mungkin dia belum syar'i pakai kerudungnya, nggak apa-apa. Masih model macem-macem, hijaber lah istilahnya. Kerudung nyangkut di batang, kerudung kecekek, kerudung macam-macam, biarin dulu. Biar waktu dan ilmu yang menyempurnakan dia, insya Allah, gitulah ya. Nanti lama-lama dia akan berubah. Allahu a'lam. Nah. Sebenarnya banyak ya pertanyaan streaming, tapi sebagian besar sudah dibahas tadi. Semoga teman-teman yang menyimak juga sudah bisa menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Ustadz. Silakan Dimas. Lanjut, brothers. Lanjut. Oke, yang di ujung sana tuh. Wah, jarang kita main di sana, Pak. Jauh amat. Mic-nya tolong. Boleh dibantu? Estafet. Kajian kita ini bukan hanya disimak di sini aja ya, tapi ini ada pertanyaan dari Jepang juga, terus kemudian ya dari beberapa ya daerah di Indonesia dan luar negeri ini, masya Allah ya. Ya sudah ya. Okay. Silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saka, saya dari Depok. Saka? Wah, Dari silakan Saka. Ini yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sebab-sebab datangnya turun hidayah kepada seseorang. Karena Anda melihat beberapa kasus, analoginya gini, kita mengetahui bahwa beberapa waktu lalu ada almarhum Freddy Budiman. Kita mengetahui bagaimana track record dia dan bagaimana di akhir hidupnya Freddy Budiman dia subhanallah mendapatkan hidayah. Tapi juga kenapa hidayah itu nggak datang, kalau tadi Akhi MC bilang nggak, Mick Jagger kenapa nggak dapat hidayah tapi Freddy Budiman dapat. Allah. Gitu. Nah, yang mana mau tahu adalah apa sebab hidayah itu datang turun kepada seseorang. Masya Allah. Yeah. Oke, Saka. Nice. Pegang dulu mic ya, Saka. Silakan. Iya. Hidayah ini adalah haknya Allah. Masyiahnya Allah yang pertama. Allah punya kehendak. Tapi Ibnu Qayyim membahas sebab-sebab datangnya hidayah. Salah satunya
Ada ayat yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku, kuberikan hidayah. Itu kata Allah. Berarti di sini ada cara untuk mendatangkan hidayah, mengajak orang rutin berbuat baik. Orang kan cuma beranggapan kalau dia sudah berbuat baik dia dapat hidayah, yaitu hidayah secara umum. Tapi hidayah yang dimaksud ketika sholatnya bisa mendatangkan hidayah. Ya, ketika orang tidak mencampurkan dosa dan maksiat, ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang diberikan hidayah. Hidayah ini yang pertama masyiahnya Allah, dikembalikan ke Allah haknya. Tapi buat kita ini buka sabab. Sabab orang dapat hidayah itu ya macam-macam. Tadi rutinitas kebaikan yang dirutinkan, ya caranya khudh min amwalihim sedekah, ambil dari harta dia, kemudian buatkan sesuatu yang sifatnya sedekah sehingga banyak orang merasakan sedekah tersebut dan akhirnya mendoakan dia. Doa orang itulah yang membuat dia dapat hidayah. Mana kita tahu? Atau mungkin tadi ada kebaikan yang dia nggak berasa pernah berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin kalau bahasanya kenapa si fulan, kenapa si Mick Jagger ini kok nggak berubah gini, ya mungkin memang belum ada kebaikan yang dilakukan atau sababnya belum kelihatan. Tapi kan banyak orang-orang asing, artis asing yang dapat hidayah banyak, bukan satu dua. Ketika dia sudah datang ke Indonesia, dia ngelihat langsung bagaimana orang Indonesia beragama, ada mukodimah. Makanya dulu sengaja dioperin tuh sahabat-sahabat ke negeri-negeri asing untuk berdakwah. Dibuat mukodimah, dan itulah uniknya Islam memerintahkan kita berteman sama orang kafir. Ya, berteman sama orang kafir. Makanya ketika orang menerjemahkan aulia itu teman setia, bodohnya manusia itu. Wallahi bodohnya manusia itu. Kenapa? Karena kalau dikatakan kita nggak boleh memilih orang kafir sebagai teman, berarti saat itulah dia menganggap kita nggak boleh berhubungan sama orang kafir. Hancurin Indonesia. Betul? Ini kesalahan paling fatal. Justru kita harus ada hubungan sama mereka. Itu nggak main-main. Nabi meletakkan baju besinya sama Yahudi itu nggak main-main. Cuma sekedar menggadaikan baju besinya. Lawang besannya orang kaya Abu Bakar sama Umar, betul? Mantunya tajir Utsman bin Affan, masya Allah. Seberapa susahnya sih mantu berapa gini? Bisa aja begitu kan? Cuma beliaulah Rasul, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau buka link, buka hubungan sama orang kafir. Dahsyat sekali. Makanya pengikutnya sekarang malah aneh gitu loh. Kan masya Allah, la quwata illa billah ya. Jadi betul-betul memang mungkin memang belum sampai sababnya kepada beliau. Kepada tadi yang sebut namanya itu mungkin Allah sudah berikan hidayah melalui teman yang datang atau sesuatu yang membuat dia terenyuh untuk dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Gimana Ustaz? Ya, cukup syukran Ustaz. Afwan. Masya Allah. Oke. Sister saya. Kita kembali ke Sister Said. Iya, sister. Ya, gimana pertanyaannya, udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Nama dan tinggal? Nama dan Dewi dari Selipi. Oke, silakan pertanyaan Dewi. Oke, berikut selama ini kan sudah banyak banget kebobrokan di masyarakat Ustadz ya. Maksiat kepada Allah itu banyak jenisnya. Dan baru-baru ini saya sampai kepada sebuah pemikiran. Kalau misalnya saya mendatangi sebuah kafe, di sana banyak orang juga pacaran, buka pakaian yang pendek-pendek gitu. Tapi yang lebih mengetuk batin saya agak miris gitu mengetahuinya ketika saya pergi ke Bandung. Itu di alun-alun kota kan bersebelahan dengan masjid Kota Bandung. Dan ketika saya menghabiskan waktu di sana bersama teman saya, akhwat juga, saya melihat ternyata banyak banget pasangan yang belum menikah tapi mereka bermesraan begitu. Namun itu di samping masjid. Saya cuma ingin Ustadz memberikan nasihat kepada mungkin yang di sini baru saja menjadi ibu atau baru saja menikah. Apa nasihat Ustadz yang terbaik bagi para ibu agar kelak anak-anaknya bisa menjadi soleh dan solehah, terhindar dari segala kemaksiatan, dari segala bentuk kemaksiatan. Karena saya mengerti Ustadz bahwa pemikiran dan pemahaman setiap insan pasti berbeda. Bahkan ketika kita sudah mengetahui sebuah kebenaran pun terkadang sulit untuk menerimanya karena kita sudah
seperti diracunin terlalu lama oleh globalisasi, modernisasi dan pemikiran modern lainnya. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Iya, kita sering ngelihat sesuatu yang nggak layak dilakukan oleh seorang muslim di pinggir tempat dia ibadah. Ya sebenarnya sih masalah kayak gini memang udah mulai menjamur di masyarakat kita. Kayak tadi obrolan siang saya bilang sama teman-teman, ketika mereka masih aja heboh tentang surat Al-Maidah ayat 51, saya katakan dengan bahasa yang gampang, kalau bicara Quran dibenci dan dicemooh, dipelencengkan maknanya, dirusak, itu saya nggak heran. Dari zaman dulu sudah ada, dari zaman Abu Lahab, Abu Jahal, betul? Jadi kalau sekarang ada yang begini memang pernah ada. Bukan kita nggak kesel, marah bagian dari iman lah. Yang saya heran itu baru ada di muka bumi ini orang Islam ngebela orang kafir menghina Quran, itu yang aneh gitu loh ya. Itu yang super aneh, dan itu bukan orang bodoh pernah belajar. Jadi sama, ini orang masjid loh. Cuma adalah alun-alun itu dia berbuat maksiat di pinggir masjid. Masya Allah. Ini kan sudah jelas-jelas memang dia nggak berilmu tentang masjid, dia nggak berilmu tentang ibadah yang dia lakukan. Ini mungkin belajarnya ini yang perlu dirapihin nih. Jadi kalau orang melongkap atau berpenampilan trennya saja tapi dia nggak berilmu, ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ya kelihatannya dia seorang muslim, seorang muslimah, tapi kenyataannya seperti itu. Nah ini butuh pendidikan sejak dini. Makanya dalam bab tentang mencetak generasi Rabbani itu ada 10 kriteria pendidik yang sukses. Pasangan-pasangan muda yang diharapkan dinasihati tadi, bahwa dijelaskan bahwa Allah akan menjadikan sabab hubungan yang baik ini melahirkan anak-anak yang baik yang bakal membuat bangga Muhammad SAW dengan banyaknya umat di akhirat nanti. Ya, bukan cuma sekedar pengen nikah, karena kan banyak orang yang pengen nikah, tapi yang butuh nikah itu yang susah. Saya pengen banget nikah, Ustaz, nggak enak begini sendiri. Iya pengen, setelah nikah suami disia-siain, istri dizolimin, banyak kasus kayak gitu kan. Saya pengen banget punya anak, Tat. Udah punya anak malah tuh anak seringan sama pembantu ketimbang sama dia. Ya kalau kepengen begitu bahasanya. Tapi kalau dia butuh pernikahan, dia tahu kenapa Anda menikah. Ya karena memang nikah aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, Tat. Ini dua tempat maksiat saya nggak bisa mencegah kalau nggak nikah, Tat. Mata dan kemaluan ini. Masya Allah. Maka saya nikah. Tujuan saya sih itu, Tat. Mudah-mudahan ini maksiat saya bisa kurang lah dengan menikah, sehingga akan melahirkan anak-anak yang dahsyat dan Masya Allah, karena orang tua jauh maksiat karena pernikahan. Harusnya kan begitu ya, tapi kenyataannya tidak. Rumah tangganya bahkan menginspirasi maksiat. Ini si suami selingkuh, bermaksiat. Kenapa? Karena nggak mendapatkan yang dia inginkan dari rumah tangganya. Si istri pun sama seperti itu. Ini kan sudah kehancuran. Buru-buru ambil sikap kalau sudah begitu. Kalau hidupmu sudah nggak bermanfaat buat pasanganmu, kritisi. Tetap nggak bermanfaat, ambil keputusan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Nah kalau masih bisa bermanfaat, teruskan. Kritisi sampai betul-betul bermanfaat, insya Allah. Wallahu a'lam. Oke, Dewi cukup jelas? Iya, terima kasih. Baik, Ustaz nih, maksiat itu side efeknya ke umur, Ustaz ya. Keberkahan hilang itu kan efek sendiri ya. Itu efeknya bisa nggak ke orang lain juga, ke lingkungan kita, Ustaz? Iya, itu bahasan yang akan datang tuh ya. Maksiat itu akan membuka peluang dosa yang lain, tapi nggak apa-apa. Iyalah, ya orang yang berbuat dosa dan maksiat hatinya keruh, inspirasinya untuk sebuah dosa dan maksiat. Ya kalau hatinya bersih, dia akan kumpulkan anak-anak muda buat di waktu yang nggak mungkin orang tuh kepikir bisa kumpul nih. Kayak Rabanian, saya suka bilang sama teman-teman di beberapa tempat ya, dulu orang menganggap kalau kita kajian malam Kamis tuh mimpi sudah. Nggak tepat, Stat. Udah capek pulang kantor, malam sibuk lagi, nggak bakal ada yang datang. Oh kita nggak bicara jumlah jamaah, kita bicara kualitasnya. Karena kalau bisa sholat jadi tempat istirahat, ngajar kajian tuh buat istirahat, akan datang dengan sendirinya. Terbukti kan. Ya, ini jadi omongan, ini mendunia, ini Rabanian, Masya Allah ya. Bahkan jadi contoh di beberapa negara lainnya. Ternyata Islam itu asik.
Siapa bilang Islam gak asik gitu ya. Jadi kembali kepada kitanya, fitrah kitanya. Tujuannya apa untuk itu gitu loh. Makanya kalau orang yang bermaksiat, mungkin dia akan kumpulkan orang mengadakan acara-acara pagelaran maksiat. Ya dulu kan kesannya begitu kan. Ini orang cuma bisa kumpul ribuan itu kalau ada maksiat yang ditonton gitu loh. Ternyata tidak. Ya ketika Allah datangkan hidayah kepada kita, wallahi ya Allah akan kumpulkan kita dalam kebaikan insyaallah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi dari brother. Banyak, Masya Allah. Insya Allah masih jam 9 di bawah. Ini ada yang lihat semangat nunjuk loh dari tadi loh. Dari Yang mana Ustaz? request ya, Ustaz. beliau tuh, maaf. Kita bisa lanjut di bazar abis ini. Masya Allah. Sorry. Fuan, tolong jawab boleh? Oke, disebutkan nama dan asal boleh Mas? Diri nggak apa? Ya, silakan. Asal jangan. Udah soalnya. Boleh. Sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana dari Makassar. Oh, terima kasih. Tinggal di Makassar memang. Kerjanya di sana. Tapi di sini ada rumah orang tua. Oke, lanjut silakan. Alhamdulillah Ustaz akhirnya bisa ngeliat juga langsung. Selama ini cuma download di YouTube aja. Barakallahu fiik, Masya Allah. Terkait dengan yang antum pernah cerita tadi, keberkahan, pekerjaan yang membawa keberkahan. Ada sebuah kondisi di mana saya kerja di perusahaan yang notabene lebih memperhatikan proximity dibandingkan capacity, kedekatan dibandingkan kemampuan. Jadi alhamdulillah selama ini saya bekerja itu Allah kasihin sama saya sehingga saya memiliki unique skills yang satu company mungkin gak ada yang bisa, sehingga jadi eye catching. Tapi di kantor itu justru malah eye catching bisa, tapi tetap harus ke arah proximity. Saya tidak mempunyai talent untuk melakukan proximity itu, sehingga ada kondisi di mana saya diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan bos yang lebih tinggi atas sebuah pekerjaan gitu ya, yang memang saya bisa, tapi itu bukan kapasitas saya, bukan kapasitas saya, kapasitas di atas saya. Karena saya melihat ada namanya kalau di dalam human capital ada namanya job description. Nah, job description saya itu bukan itu, walaupun saya bisa melakukan. Nah, saya pernah mengatakan bahwa kalau saya bantu Anda, itu saya berarti mensupport ketidakberkahan tunjangan jabatan Anda. Saya bilang seperti itu. Apakah memang kalimat saya itu berlebihan dan menjadikan sebuah keburukan atau kemaksiatan atau bagaimana? Mungkin mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Akhi fillah, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan di luar job desk yang telah ditentukan, tapi kalau itu sistemnya terbuka karena diminta tolongi oleh atasan, itu nggak ada masalah. Artinya selama memang bukan rutinitas di luar job desk tadi gitu loh. Atau mungkin seseorang yang datang ke antum untuk bisa minta tolong. Saya sering lihat joki-joki kayak gini, calon arsitek supaya dapat diwisuda dengan sukses, ini yang ngerjain gambarnya joki gitu loh. Ini munafik. Ya, antum bicara kayak gitu asal dikemas bahasanya nggak apa-apa gitu, karena dilihat kelas orang yang minta tolong. Kalau dia minta tolong karena memang dia mampu, cuma belum sempat, lain hal ya. Dan dia telah ukur antum bisa mengimbangi dia, walaupun bukan bidangnya, nggak masalah. Tapi kalau memang dia tahu bahwa antum yang mampu, sementara dia enggak, ini yang nggak boleh. Berarti Anda telah menjadikan sesuatu tambah buruk gitu. Karena kalau nanti dia dipuji atas sesuatu yang bukan dia lakukan, ini kan namanya apa dibilang dalam Islam itu kepalsuan, sesuatu yang memang dikatakan buruk oleh Rasulullah SAW. Ini nggak diperbolehkan. Jadi cara antum ngomong ke dia tinggal dikemas saja, ya, apa tujuannya, apa manfaatnya. Kalau emang bermanfaat ya boleh lah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Lagi kondisinya nanti ketika saya karena ini permintaannya bukan 1-2 kali, beberapa kali gitu ya. 1-2 kali 3 kali justru jadinya kayak culture, jadi sebuah obligation gitu, kewajiban justru bukan. Harusnya kan katakanlah setiap orang itu ada di dalam posisi yang memiliki level head, itu ada namanya tunjangan jabatan, berarti responsibility di situ. Maksud saya ketika memang saya selalu ini itu kan, ya kalau orang anak sekarang bilang ya derita lo gitu, masalah lo bukan masalah gue kan. Walaupun ya resource itu banyak loh dari luar. Tapi terkadang ya itulah di company saya agak sedikit kurang. Ya walhasil poinnya selama memang itu bermanfaat,
buat orang lain dan buat yang lain ya kita membantu boleh. Kita nggak terlalu idealis. Tapi kalau pada akhirnya bantuan kita membuat dia nggak baik ya jangan. Kita lihat manfaatnya. Karena lebih berpikir manfaatnya apa gitu loh. Allah musta'an. Semoga Allah muliakan antum insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Ya, syukran jazakallahu khair. Terima kasih. Baik. Brother sister, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Dan nanti kita bisa masih banyak waktu di bawah untuk sesinya bukan selesai di atas ini, tapi masih lanjut kita kajiannya ya. Masih ada bazar di sana dan sister side yang masih jomblo dianjurkan untuk pulang langsung. Tidak berlama-lama di sini. Nah untuk brother side, tafadhol untuk silakan nanti berdialog dengan Ustadz dan atau sister side yang datang bersama keluarga silakan juga untuk berdialog dengan Ustadz. Kemudian nanti brother side dari sisi kanan ya. Tapi sebelum itu jangan turun dulu untuk brother side. Silakan kami persilakan sister side karena sesaat lagi Ustadz akan menyampaikan apa kesimpulan mungkin dari pembahasan kita. Pada Ustadz. Brother saya dan sister saya, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan, poin bahasan kita pada kali ini bahwa betul-betul waktu itu sesuatu yang bermanfaat. Ya karena banyak sekali nanti bukti dalam Quran itu penyesalan mayit di akhirat nanti, baik di kubur maupun di akhirat. Seandainya dulu aku bisa manfaatkan waktu, seandainya Allah tadi kuntu turoban dan lain sebagainya. Demi Allah buat kita yang masih hidup ini hargai waktu. Karena Allah saja yang menciptakan waktu, bersumpah demi waktu. Ya, kalau tidak kita akan tertebas. Makanya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini, mulailah kita terinspirasi untuk memanfaatkan waktu kita. Karena kita nggak pernah tahu kematian kapan datang. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Mumpung masih bisa berbuat baik, yuk fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Nah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah bermanfaat buat kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz malam ini. Hati-hati pulang, jangan sampai nyangkut-nyangkut di tempat maksiat yang tidak bermanfaat. Dan kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.